Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة على سيدنا محمد وشفيع آخرة أعين مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم وصحابته أجمعين ثم إلى جميع سادتنا العالمين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والصوفية المحققين ثم إلى سيدنا الأستاذ المقدم محمد بن العاص وأخره ثم إلى سيدنا الولي سيدنا اللهم صل على أولاد وصل على وقاصد محفوظ ولا عبد الشيخ علي بن أبو بكر صديق عبد الرحمن الشيخ علي أحمد عبد الرحمن الشيخ علي عبد الشيخ أبو مسعود الله الشيخ أبو مسعود الله نعم أحمد الشيخ علي بن أبو بكر حبيب سن عمر بن عبد الله عبد الله بن الحبيب بن الحبيب حمد بن زيد الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن بكير والحبيب أحمد بن زيد بن عمر بن سميد أحمد بن حسين بن طاهر والحبيب عمر بن سكف والحبيب الحبيب صالح بن علي بن الحبيب عمر بن زيد الحبشي والحبيب بن اسم بن عمر الحبشي والحبيب علي بن أبي الحبيب الحبيب عبد الرحمن مولى الشيخ وصلى الله عليه وسلم والمشيخين في المشيخ هذا البلد أجمعين والخلود له وجل الحبيب حسن بن مشاهد الحبيب مهدي بن مشاهد الحبيب أبو بكر بن مشاهد من الحبيب عن بشم الحبيب محمد بن بشم الحبيب عبد بن محمد بن بشم وجميع مشايخ المدينة الله يولد الجن وعيد المغرب وصل الموالدين والأخلاق. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما ثاقبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه في الدارين آمين. وأن محمد Rasulullah. Dan aku yakin akan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah itu utusan Allah, baik kepada manusia atau kepada jin atau kepada malaikat atau kepada benda-benda mati sekalipun. Jadi Nabi Muhammad itu utusan Allah buat seluruh makhluk. Ada khilaf di antara ulama. Tuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat iman Islam, sehat walafiat, nikmat panjang umur, serta nikmat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Kalau kita nggak dikasih taufik, mah kita udah pules ini. Karena dapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki ke ini tempat dan dengan niat menuntut ilmu.
ilmunya yang dituntut ilmu yang wajib lagi, ilmu fardu ain. Ilmu fardu ainnya dalam hal ini masih berkaitan dengan aqaid, ilmu akidah. Pada pertemuan lalu kita bahas Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Nabi Muhammad sudah dibahas. Keturunannya sudah dibahas. Yang kemarin disebut sampai Adnan itu 20 ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim ila akhir itu. Harus hafal. Harus tahu satu persatu. Biar melekat Rasulullah itu bukan di lisan doang, bukan di otak doang, tapi Rasulullah itu ada di jiwa kita. Bahkan biar meresap di dalam diri kita bahwa Rasulullah itu segalanya gitu. Sudah kita bahas kemarin. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar sosok yang harus diketahui saja, yang sosok yang hanya disebut-sebut saja. Tidak, Rasulullah itu harus ada di dalam jiwa kita, harus ada di badan kita, harus ada di tangan kita, harus ada di kaki kita, harus ada di lubuk hati kita yang terdalam. Jangan sampai dunia dan seisinya bahkan semua mengalahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tujuan diciptakan alam semesta ini Rasulullah. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Maulid Ad-Daibai, Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai katakan, Al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Alam semesta ini hanya sekadar isyarat. Yang dituju adalah lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Bukan hanya kenal Nabi itu adalah utusan Allah semata, bukan. Bukan hanya kita tahu tentang sifatnya doang, bukan itu. Tapi lebih dari itu, jadikan Rasulullah itu di dalam diri kita segalanya, bahkan lebih dicintai daripada diri kita sendiri, lebih dicintai daripada keluarga kita, lebih dicintai daripada istri, anak, dan semua manusia. Rasulullah nomor satu makhluk yang dicintai, gitu. Harus diletakkan di lubuk hati yang terdalam. Bila perlu kita makan, ingat Nabi Muhammad SAW. Kita minum, ingat Nabi Muhammad SAW. Kita duduk, ingat Nabi Muhammad SAW. Kita sholat, ingat Nabi Muhammad SAW. Maksud ingat tuh gerak-geriknya sholat kita ikutin Nabi Muhammad, seolah-olah imam kita adalah Nabi Muhammad SAW. Begitu. Jangan ini mah kemana Rasul kemana ya. Kita tahu sejarah Rasul, tapi kenapa Rasulullah nggak ada di dalam diri kita? Kita sering hadir maulid, sering baca maulid, sering dengerin ceramah, sering manggil Habib, menceritakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi satu pun kagak ada yang nempel dalam diri kita. Apa sebabnya? Sebabnya itu dosa. Sebabnya adalah maksiat. Karena Rasul itu barang suci. Jiwanya Rasul itu suci. Dia akan ngumpul, akan nyatu dengan hati-hati yang suci. Kalau di dalam hati kita masih kotor, di dalam perbuatan kita masih ada dosa, maka sulit akan menaruh Rasulullah SAW di dalam hati kita. Sulit. Rasulullah hanya dalam bahasa saja. Rasulullah hanya di pengetahuan saja. Rasulullah hanya diingatan tapi tidak di hati. Begitu. Nah, kita mempelajari Muhammadur Rasulullah sudah kemarin. Apa-apa yang terkait dengan Rasulullah dibahas. Baik dari segi mukjizatnya, baik dari segi khususiatnya, baik dari segi syama'ilnya. Syama'il itu kepribadiannya Rasul, kita harus tahu. Baik dari segi ilmunya kita pelajari, baik dari segi akhlaknya kita ikuti, baik dari segi omongannya kita dengerin, baik daripada keluarganya kita tahu, kita junjung tinggi, kita hormati. Begitu caranya kita mengamalkan dengan ajaran Muhammadur Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Nabi Muhammad itu dipilih sebagai utusan Allah? Allah itu tidak milih sembarang orang menjadi utusan. Nah kalau kita yang dijadikan utusan, ngablu semua kita. Apa yang kita bawa kagak nyampe. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dipilih. Lahirnya sudah dipilih, batinnya sudah dipilih, keluarganya sudah dipilih, tempat tinggalnya sudah dipilih, istri-istrinya sudah dipilih, kakek moyangnya sudah dipilih, keturunannya sudah dipilih, makanannya pilihan, kendaraannya pilihan, temannya pilihan, sahabatnya pilihan, semuanya serba pilihan. Semuanya Rasulullah itu pilihan. Bahkan tanah yang diciptakan untuk Nabi itu pilihan. Tanahnya itu kan setiap manusia ini diciptakan dari tin, dari tanah liat. Tanah yang diciptakan untuk Nabi Muhammad SAW itu pilihan. Tanahnya wangi, misik. Tanahnya itu dari sorga, diangkut. Kalau kita kan tanahnya dari comberan. Ya, tanah kita kan tanah liat, campur segala macam. Tapi Rasul itu pilihan tanahnya dari sorga. Jadi Rasulullah makhluk sorga. Rasulullah itu makhluk yang luar biasa. Gitu. Itulah Muhammadur Rasulullah. Dipilih jadi utusan. Jadi utusan Allah Subhanahu yang menyambungkan antara makhluk dengan pencipta. Itu Rasulullah. Yang mengenalkan makhluk dengan pencipta itu Rasulullah. Selain itu kagak ada yang sanggup. Sehebat apapun akal manusia tidak akan menjangkau Tuhan semesta alam. Hanya Rasulullah yang dipersiapkan untuk menyampaikan amanat-amanat yang besar. Gitu. Amanatnya bukan dunia. Sekali lagi, Rasul itu diutus bukan untuk dunia. Rasul itu diutus untuk menyelamatkan, untuk urusan akhirat, untuk memperbaiki akhlak, untuk mendidik kita, untuk mengajarkan kita. Tuh Rasulullah dididik ke situ tuh. Andai kata ada sahabat yang dididik oleh Rasul dalam segi dunia, Rasul tidak mendidik ke dunianya, tapi Rasulullah mendidik bagaimana cara mengelola dunia biar sampai akhirat, bagaimana dunia disampaikan ke Allah. Gitu. Rasulullah sangat mengkecam dunia. Rasul katakan ad-dunya jifatun qadiratun. Dunia itu bangkai, ibarat bangkai yang kotor. Itu Rasul yang ngomong dari bibir Nabi keluarnya. Masa kita membagus-baguskan dunia, mengagung-agungkan dunia, ya kan? Rasul aja bilang begitu. Masa kita umatnya kagak mau ngikut gitu. Boleh kita punya dunia, tapi jangan terlena sama dunia. Boleh cari dunia sebanyak-banyaknya, jadikan dunia sebagai jembatan buat akhirat gitu, buat ibadah. Boleh kalau niatnya ke situ. Yang penting niatnya gitu. Yang penting niat kita nyari dunianya tuh ke situ tuh. Kagak apa-apa. Nantinya dunianya masuk dunia yang baik itu, bukan dunia yang mal'un. Kan ada dunia mal'unatun. Dunia itu semuanya dilaknat. Kecuali itu tuh, dunia yang buat akhirat, maka tidak dilaknat nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu tuh caranya. Jadi Rasulullah diutus ke dunia ini bukan buat meramaikan dunia, tapi buat meramaikan akhirat. Tuh. Buat memperbaiki urusan dunia, tapi bukan menjadikan dunia sebagai tujuan. Itu Rasul. Makanya Rasulullah itu dititipi oleh Allah, diciptakan oleh Allah di dalam pribadinya. Wajib seorang Rasul itu mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, yang kesempurnaannya itu enggak terhingga. Karena Nabi itu kesempurnaannya luar biasa. Tapi di dalam ilmu akidah, di dalam Muhammadur Rasulullah SAW ada 2 poin penting. Ada 2 poin di dalam Muhammadur Rasulullah. Pertama, harus meyakini tentang akidah an-nabawiyah, akidah an-nubuwiyah, tentang kenabian di situ. Hal-hal yang wajib bagi Nabi di dalam Muhammadur Rasulullah. Apa-apa itu yang wajib bagi Nabi, yang mustahil bagi Nabi, yang jaiz bagi Nabi.
Pada pertemuan lalu sudah dibahas satu sifat yang wajib bagi Rasul. Salah satunya adalah sifat sidik. Bukan Mas'ud sidik ya, tapi sidik. Bukan sidik tukang listrik. Tapi sidiknya sifat, bukan nama. Bukan, tapi sifat. Melekat pada diri Rasul. Wajib seorang Rasul itu bersifat sidik. Sidik itu artinya mutabaqatul khabar lil waqi'. Artinya sidik tuh sesuainya kabar dengan bukti. Apa yang Rasul sampaikan itu sesuai, itu namanya sidik. Yang Rasul sampaikan sesuai dengan bukti. Rasulullah bicara tentang Allah itu sesuai dengan bukti. Rasulullah berbicara tentang alam ghaib itu bukti. Kalau kita kan bicara tentang alam gaib, bohong. Kita bicara tentang pocong, itu alam gaib kita tahunya kan. Mending itu bukan itu alam gaib itu. Alam gaib itu seperti akhirat, surga, neraka, malaikat. Tuh ke situ, bukan alam gaib itu. Tuyul, ya, genderuwo, bukan. Alam gaib di situ adalah hal-hal yang kita tidak tahu, kita tidak bisa lihat, tapi ada dan pasti. Rasulullah kasih kabar kepada kita dan itu sesuai dengan bukti. Itu namanya alam gaib gitu. Harus dipercayai, harus diyakini. Selain kita percaya Nabi itu sidik, apa yang disampaikan Rasul itu juga terjadi, itu juga pasti gitu. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu pasti. Pasti itu begini. Waqi' itu sama dengan nafsul amri, bahasanya sama, pasti terjadi dan sesuai dengan bukti. Kayak bilang gini, garam itu asin, bener nggak? Bener nggak? Tapi kalau gudang garam gak asin, berasap itu mah. Garam itu asin, itu maksudnya sesuai dengan bukti. Ada orang ngomong garam asin, sesuai dengan bukti nggak? Sesuai. Cabai itu pedas, benar nggak? Gula itu manis, itu namanya sesuai dengan bukti. Tuh kayak gitu tuh Rasulullah menyampaikan segala sesuatu itu nggak meleset, pas 100%. Begitu contohnya. Jadi apa yang Rasulullah sampaikan itu tidak ada keraguan sama sekali, harus diyakini karena Rasulullah itu bersifat sidik. Bersifat sidik. Apa yang Rasulullah ucapkan itu sesuai dengan bukti. Mau apa sih bentuk ucapannya? Mau bercanda? Karena Nabi sabdakan ana nabiyyun la kadzib. Aku nabi yang tidak pernah dusta. Ana nabiyyun la kadzib. Ana nabiyyun la kadzib. Ana nabiyyun min Bani Muthalib. Aku seorang nabi yang tidak pernah dusta, kata Nabi. Dan aku nabi dari kalangan Bani Muthalib. Ucapan Nabi itu. Seperti Nabi katakan, ana afsahu man nataqa bid-dhad. Aku paling fasih orang yang mengatakan dengan dhad. Huruf yang paling sulit diucapkan itu harf dhad. Harf dhad. Nabi itu paling fasih. Apa yang Nabi katakan itu pasti. Seperti Nabi kasih amalan buat umat, kasih amalan apa aja. Berarti di situ ada sesuatu yang manfaatnya buat kita dunia dan akhirat. Seperti Rasulullah SAW perintahkan kita untuk bersiwak. Kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli wudu'in. Atau kama qala Rasulullah SAW. Jika aku tidak memberatkan umat, andai aku tidak takut memberatkan umat, niscaya saya perintahkan umat itu untuk bersiwak setiap sholat atau setiap wudu. Tuh Nabi ngomong kayak gitu tuh nggak asal ngomong, nggak asal nyeplak. Kalau kita kan asal ngomong aja, asal mangap gitu kan. Tapi Nabi kagak. Setiap omongan yang jatuh dari mulut Nabi Muhammad SAW itu mutiara. Harusnya kita tadangin begitu. Apa nih perintah Nabi? Begini. Itu mutiara tuh.
cuma karena kitanya kagak ngeh. Kalau ulama katakan la ya'riful jauhar illal jauhariyu. Tidaklah orang itu mengetahui mutiara kecuali tukang mutiara. Nggak tahu tukang cincin, nggak tahu nih harganya cincin kecuali tukang cincin. Makanya ulama katakan la ya'riful jauhara illal jauhariyu. Tidak ada satupun orang yang tahu tentang mutiara atau berlian kecuali tukang berlian lagi. Nah, orang yang menadangi ya, orang yang menyambut ucapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang menyambut ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang menerima ajaran Nabi Muhammad, ilmunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya orang yang benar-benar tahu harganya itu ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tuh. Jadi kenapa kita sering nyepelein sunnah? Kenapa kita sering nyepelein ajaran Nabi Muhammad? Karena kitanya kagak tahu. Atau tahu tapi hanya sekedar pengetahuan saja, nggak ada rasa. Tahu garam itu asin, kagak pernah dicolek-colek. Tahu doang buat apa? Nggak kerasa. Ya kan? Tahu cabai itu pedas, kagak pernah dicolek, hanya pengetahuan saja. Tahu ini manfaatnya ini, faedahnya begini, faedahnya begitu. Tahu Nabi Muhammad itu utusan Allah, tapi sedikit pun dia enggak ada rasa sama Nabi Muhammad SAW. Kagak ada barang atu pun yang pengen kita ngikutin, pengen ngamalin gitu ajaran Nabi Muhammad. Kita lebih mementingkan hal-hal yang tidak terkait dengan Rasul. Kita lebih mementingkan hal-hal yang tidak penting daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Termasuk ngaji, ini ajaran Nabi Muhammad. Termasuk ngaji itu ajaran Nabi Muhammad. Pesannya Nabi Muhammad SAW gitu. Kalau tahu sosok sebenarnya Nabi Muhammad, oh kita akan beruntung ketika kita mendapatkan ajarannya. Ada satu faidah saja dari Nabi. Faidah apa aja? Seperti siapa orang yang berzikir ya, ketika habis sholat subuh dia zikir, duduk sampai matahari muncul, itu pahalanya sama dengan umroh yang sempurna, haji dan umroh yang sempurna begitu. Kalau kita kan, siapa orang yang duduk habis sholat subuh ngopi ngerokok itu sempurna gitu, kita sempurna itu bukan sempurna, bukan haji itu ngerokok sempurna. Rasulullah ngajarin begitu. Kalau kita punya hati yang jernih, iya ya Rasulullah ngasih tahu hal-hal kayak gitu. Padahal jauh sebelum kita lahir kita udah dibesen gitu tuh. Ada apa Rasulullah kasih tahu begitu? Berarti ada sesuatu yang luar biasa yang dikasih. Mengapa hati kita tidak terketuk? Karena menganggap ya begitu doang. Lebih semangat sama bansos daripada sama ajaran Nabi Muhammad SAW. Coba dah pikir, ada apa? Kenapa saya yang berat melakukan sunnah? Begitu tuh. Kenapa saya ini? Padahal tahu Nabi Muhammad itu utusan Allah. Apa yang dilakukan itu perintah Allah. Apapun bentuknya itu perintah Allah, perintah daripada Allah. Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi berucap, tidaklah Nabi berbuat, tidaklah Nabi diam, melainkan semuanya wahyu. Semuanya wahyu daripada Allah Subhanahu. Coba periksa dalam diri kita. Ya Allah, kenapa saya berat ngelakuin qobliyah ba'diyah? Tuh periksa. Kata Imam Haddad dan dikutip oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kalamnya, majmu' kalamnya disebutkan, kalau orang tuh idza katsura dhiqus sadr, kalau banyak sempit hatinya, banyak masalah, dirundung masalah hatinya, banyak banget di hati itu masalah, pikir-pikir, itu sebabnya adalah dosa dan maksiat gitu. Sebabnya adalah dosa dan maksiat gitu sebabnya. Pikir-pikir, ya Allah kenapa saya kok susah banget ngamalin sunnah, berat banget kayaknya, mau baca Quran aja berat,
mau baca dalail berat, mau baca sholawat berat, mau sholat qobliyah ba'diyah kayaknya ogah banget diri ini. Ada apa ya? Gitu. Jangan nyari dokter, jangan. Jangan-jangan nih belum divaksin kali. Bukan. Bukan belum vaksin. Hati kita ada apa? Hati kita ada nifaqul qalb, ada kemunafikan di dalam hati kita. Tuh, kalau kita berat melaksanakan sholat jamaah, walaupun sama teman kita berdua. Kalau hati kita berat buat zikir, hati kita berat buat qobliyah ba'diyah, hati kita berat buat duha, hati kita berat buat witir, harusnya nangis. Karena kita ibarat besi berani itu kagak nempel sama sunnah. Apa ya, badan kita kok kagak nempel. Ibarat kita main silat ya. Ibarat main silat, diajarin silat kagak nempel-nempel nih kan. Nah, sama tuh. Kenapa ya badan kita nggak nempel sama sunnah Nabi Muhammad? Ada apa? Apa jangan-jangan saya jauh sama Nabi Muhammad? Apa saya nggak peduli sama ajarannya? Apa saya lupa? Apa saya periksa tuh kenapa ya kok kagak resep gitu sama sunnah, kagak resep sama ajaran Nabi Muhammad? Apa ya? Kalau mau ngaji tuh bawaannya kayak bawa gardu listrik tuh yang gede tuh, agak jalan berat banget gitu. Kalau mau ngelakuin kebaikan tuh berat. Nah, nafsu itu ada hawa nafsu begitu. Periksa dalam diri kita. Kalau di dalam diri kita berat melaksanakan hal-hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, berarti tandanya di dalam hati kita ada embel-embel kemunafikan. Ada bercak kemunafikan. Kalau kayak gitu harusnya gimana? Dibiarin, makin gelap hatinya. Udah tahu kagak mau ngelakuin sunnah, enggak, nanti aja, nanti, tahu-tahu diumumin innalillahi wa inna ilaihi raji'un gara-gara nanti tuh, gitu. Kalau kayak gitu obatnya cuma dua, yang diajarin Nabi nih, cuma dua. Pertama, sholat berjamaah, dapetin takbiratul ihram imam yang pertama. Itu obat kemunafikan tuh. Sholat berjamaah itu ngobatin kemunafikan hati. Biar gampang ilmu, biar nyerep. Sholat berjamaah. Biar hati kita resep sama ilmu, resep sama ajaran Nabi Muhammad begitu. Obatnya tuh, obat kemunafikan tuh, sholat berjamaah. Kedua, obatnya biar hati kita bersih, itu perbanyak zikir atau sholawat dan baca, pokoknya zikir aja. Zikir itu banyak bentuknya, baik rotibul haddad zikir, baca sholawat zikir, baca Quran masuknya zikir, biar hati kita bersih gitu. Gampang tuh ngebersihin hati, istighfar zikir masuknya. Jadi emak kita sholat di awal waktu, dan intinya berjamaah aja, nggak mesti di awal waktu. Sholat berjamaah sama imam, nemuin takbiratul ihram pertama. Itu faedahnya dua, terlepas daripada kemunafikan dan juga terbebas daripada api neraka. Bebas tuh kalau orang sholat berjamaah. Justru itu sholat jamaahnya berat banget. Ya udah kayak gini susah dah. Gimana caranya? Taubat. Nggak ada lain selain taubat. Imam Haddad katakan pintu pertama orang mau masuk tarekat atau mau menuju Allah itu taubat. Adalah taubat. Banyakin istighfar tuh.